بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Baitur Rahman, sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, khususnya nikmat iman dan Islam. Karena dengan segala nikmatnya kita bisa menyempurnakan amalan-amalan saleh. Kemudian tak lupa salawat dan salam sudah selayaknya kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui dakwah beliau, melalui jihad beliau, pengorbanan beliau, perjuangan beliau, kita semua bisa mengenal agama yang hak ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan belajar sedikit terkait dengan sirah nabawiyah, terkait dengan sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi khususnya di akhir kehidupannya. Perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah hidup di Makkah itu selama berapa tahun Bapak Ibu? 53 tahun. Beliau diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Kemudian berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Setelah itu hijrah ke Madinah, dan setelah hijrah 10 tahun kemudian beliau diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Ini artinya kita akan mempelajari kehidupan Rasulullah kisaran 7 Hijriah sampai 10 Hijriah. Jadi kita akan mulai membahas kehidupan beliau di tahun ke-7 Hijriah. Ada sebuah peristiwa penting di tahun 7 ini. Salah satunya adalah terjadinya peperangan yang disebut dengan peperangan Khaybar, melawan orang-orang Yahudi yang saat itu bermukim di sebuah benteng-benteng di tempat yang disebut dengan Khaybar.
Alhamdulillah Rasulullah dan para sahabat mampu memenangkan pertarungan ini, pertempuran ini setelah mengepung benteng Khaybar cukup lama, beberapa hari. Nah, setelah ditaklukkannya benteng Khaybar, ada seorang wanita Yahudiyah. Jadi ada seorang nenek tua Yahudi. Beliau itu memberikan sebuah hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa daging kambing. Dalam sebuah hadis disebutkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakbalul hadiyah wala yakulus sadaqah. Rasulullah itu seorang nabi yang di dalam syariatnya beliau itu boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh menerima sedekah. Sedekah di sini maknanya adalah zakat. Jadi Rasulullah itu tidak termasuk mustahik, termasuk keturunan beliau. Tidak boleh menerima zakat. Jadi walaupun mungkin kehidupannya kekurangan, minal fuqara wal masakin, tapi kalau dia itu keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Nabi Muhammad, maka tidak boleh memakan harta zakat. Jadi tidak pernah menjadi mustahik selamanya. Tapi kalau dikasih hadiah, beliau akan menerima. Nah, ini berlaku ketika ada seorang wanita Yahudiyah memberikan sebuah daging kambing yang cukup banyak. Beberapa ulama menjelaskan itu adalah bagian kaki, ya. Karena Rasulullah itu paling senang makan itu bagian sampil, bahasa kita. Sampil itu paha kambing bagian belakang. Makanya biasanya kalau kurban itu orang Jawa bagian sampil itu diberikan kepada sahibul kurban. Kemudian Rasulullah menerima itu dan mengajak para sahabat untuk makan bersama. Jadi Rasulullah itu tipikal pemimpin yang kalau beliau kenyang maka rakyatnya juga kenyang. Jadi banyak ya riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu sering mengajak para sahabat untuk makan bersama. Padahal bisa jadi aslinya makanan itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya anehnya sesedikit apapun makanannya Bapak Ibu, kalau dimakan sama Rasulullah mesti semua orang itu kebagian dan kenyang. Nah, maka ketika para sahabat memulai makan, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba beliau mengatakan, irfa'u aidiakum, angkat tangan kalian semua. Maksudnya jangan dimakan. Fa innaha akhbaratni annaha masmumatan. Jadi kemudian Rasulullah mengatakan, fa innaha akhbaratni, sesungguhnya daging ini memberikan kabar kepadaku bahwa annaha masmumatun, sesungguhnya dia itu telah dilumuri racun. Jadi ini hadisnya insya Allah sahih Bapak Ibu, karena ada di kitab Bukhari ya. Dan kita wajib percaya. Masalah dagingnya ngomongnya gimana sama Rasulullah itu bukan ranah kita. Tapi yang jelas Rasulullah itu dikabari sama daging itu bahwa dirinya telah dilumuri racun. Kalau orang pakai logika mungkin nggak akan bisa menerima. Masa yo daging bisa bicara? Dari mana? Tapi itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa menyamakan beliau dengan kita. Ketika beliau diberitahu bahwa kambing ini telah dilumuri racun, beliau langsung memerintahkan para sahabat untuk menghentikan, mengangkat tangannya alias jangan menyentuhnya lagi. Tapi ternyata ada beberapa sahabat yang sudah terlanjur tertelan, karena ada beberapa yang memuntahkan, ada yang sudah terlanjur tertelan. Famata Bishr bin Al-Bara, maka ada satu sahabat yang mati, yang meninggal, yang wafat, namanya adalah Bishr bin Bara. Bishr bin Al-Bara.
Kemudian fa arsala ilal yahudiyah ma hamalaki 'alal ladzi sana'ti. Kemudian Rasulullah mengutus seseorang, kemudian ditanya wanita tadi, apa yang menjadikan Anda melakukan hal ini? Motivasinya apa? Kok sampai memberikan hadiah kepada Rasulullah daging kambing yang telah diracuni? Maka dia menjawab, wanita itu menjawab, in kunta nabiyan, kalau kamu itu seorang nabi, in kunta nabiyan, lam yadurruka alladhi sana'tu, maka apa yang aku kerjakan itu tidak akan bisa mencelakaimu. Karena dia yakin kalau nabi mesti dia tahu bahwa daging ini diracun, dan buktinya Rasulullah tahu, berarti Rasulullah beneran nabi. Wa in kunta malikan arahdun nasa minka, kalau kamu itu hanya seorang raja yang ingin mengambil kekuasaan, ingin menguasai Madinah, menguasai negara Yahudi dan sebagainya, maka saya telah membuat manusia beristirahat dari dirimu. Maksudnya dia itu merasa kalau berhasil membunuh Rasulullah, maka dia telah melakukan sebuah kebaikan karena bisa menghentikan kekejaman ataupun peperangan yang mungkin menurut dia itu sebuah perilaku yang tidak baik gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti dirinya adalah seorang nabi dan tahu bahwa wanita ini berencana jahat terhadap dirinya. Rasulullah pada dasarnya itu memaafkan wanita ini, tapi karena ada satu korban yang meninggal, maka harus ditegakkan yang namanya kisos. Nah, jadi harus dikisos. Ada satu muslim yang mati atau meninggal karena terbunuh oleh perilaku musuh, maka Rasulullah tetap menegakkan kisos. Itu bukti betapa kuatnya Islam zaman dulu, Bapak Ibu. Zaman kita ini sekarang banyak saudara kita yang terbunuh tapi kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa membalas. Khususnya di Palestina. Dulu itu ada seorang muslimah yang oleh orang Yahudi dikerjai, gitu ya, dicantolkan jilbabnya, kemudian terlihat auratnya, rambutnya. Mengetahui itu ada satu muslim yang marah, nggak terima saudaranya diperlakukan seperti itu. Akhirnya dipukuli sampai mati orang yang bercanda itu. Melihat itu temannya orang-orang Yahudi ini nggak terima juga, akhirnya dimasang. Dan akhirnya juga meninggal orang muslim itu. Mendengar peristiwa itu, Rasulullah langsung mengirimkan pasukan dan mengumumkan peperangan. Itu menunjukkan betapa punya izahnya orang Islam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Kita tiap hari mendengar ada wanita yang dibunuh, wanita, anak-anak yang terbunuh, anak-anak, wanita, orang yang sipil yang tidak berperang dibunuh. Di sini kita nggak bisa apa-apa. Nek kita sampai nggak berdoa, mendoakan mereka, itu betapa lemahnya kita. Nek doa saja nggak bisa, berarti memang kita itu seperti buih di lautan, nggak peduli antara satu dengan yang lainnya. Kembali ke sini, Rasulullah menegakkan kisos karena ada darah yang tertumpah. Dan akhirnya setelah berlalu 3 tahun, di tahun 10 Hijriah, beliau pernah mengatakan kepada Ibunda Aisyah, di pangkuan Ibunda Aisyah, "Ya Aisyah, maziltu ajidu minal aklati allati akaltu bi Khaybar. Fahada awanu qata'at abhari." Beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, aku masih mendapati sakitnya racun yang telah aku makan ketika aku berada di Khaybar dulu. Dan aku merasa bahwa racun inilah yang nanti akan memutus urat nadiku." Jadi Rasulullah itu sebenarnya punya fisik yang kuat, Bapak Ibu. Rasulullah niku jarang sekali sakit. Saking sehatnya beliau itu jarang sakit. Dengan kalau meneliti hadis, Rasulullah itu sakit paling beberapa kali aja karena sihir gitu nih. Karena
ajalnya ini. Jadi Allah itu memang sudah menakdirkan Rasulullah meninggal di tahun ini. Cuman kan Allah itu mesti kan memberikan sebab-sebabnya. Gitu. Jenengan itu nek ditakdirke kenyang, itu nggak mungkin tiba-tiba kenyang, mesti kan makan dulu gitu. Nah, yang dimakan pun nasi itu ya diproses dulu. Gitu. Nah, maka Rasulullah itu memang pada tahun itu sudah ditakdirkan meninggal, tapi ada penyebab-penyebabnya. Salah satunya adalah sisa-sisa asar-asar racun yang telah beliau sempat makan di Khaybar. Nah, inilah awal mula bagaimana Rasulullah itu menuju ajalnya beliau. Kemudian di tahun 10 Hijriah, kita langsung saja di tahun 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haji pertama dan terakhirnya, yang biasa disebut dengan haji wada. Wada ini artinya perpisahan. Nah, di haji ini Rasulullah itu sudah menunjukkan tanda-tanda akhir hayatnya. Beliau ketika berkhutbah, beliau mengatakan khudu manasikakum la'ali la alqakum ba'da ami hada. Beliau mengatakan khudu manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hada. Ambillah kalian manasik dari saya. Jadi maksudnya Rasulullah itu menekankan agar nanti thariqah atau tata cara peribadatan haji itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam bahasa lain kan khudu ani manasikakum gitu ya. Ambillah dariku cara ibadah haji. Walau manasik itu kan aslinya proses peribadatan. Walaupun aslinya nusuk itu artinya seluruh ibadah bisa dikatakan nusuk, termasuk kurban dan sebagainya. Nah, maka Rasulullah mengatakan ambillah manasik kalian dari manasikku, karena bisa jadi tahun depan saya itu tidak bertemu kalian lagi. Jadi ini firasat atau tanda bahwa Rasulullah itu kemungkinan besar haji tahun depan sudah nggak ada. Ini melalui lisan beliau. Kemudian di tahun ini juga Allah menurunkan satu surat komplit yang terakhir kali diturunkan. Nek ayat terakhir itu kan Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum itu ila akhir ayat itu. Okay? Tapi nek surat sing komplit, surat terakhir yang diturunkan itu An-Nasr. Bunyinya idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang Nasrullah, pertolongan Allah. Wal fath, dan juga penaklukan. Fathul Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian kamu melihat para manusia itu masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Sehingga seolah-olah kita itu, wah Islam itu sekarang sudah jaya. Semuanya sudah masuk. Musuh-musuh terbesarnya sudah pada taubat dan masuk ke dalam Islam. Nah, kalau sudah terjadi itu, dan itu terbukti di masa penaklukan, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dan banyak-banyak istighfar, meminta ampun. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Nah, Ibunda Aisyah mengatakan setelah beliau itu menerima surat ini, jadi surat ini itu tanda bahwa ajal Rasulullah itu sudah mulai dekat. Kenapa? Karena kalau Islam sudah menang, agama sudah sempurna, otomatis tugas Rasulullah sudah selesai. Ayat surat ini oleh Ibnu Abbas itu dimaknai ini tanda bahwa Allah sudah mulai memberitahu Rasulnya kalau tugasnya mau selesai. Nah, kemudian Ibunda Aisyah melanjutkan, beliau itu menjelang ajalnya, menjelang kematiannya, setelah turunnya surat ini, ketika rukuk dan sujud mesti menambahkan istighfar dalam bacaannya. Jadi bacaannya adalah subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma firli. Nah, jadi
Ini boleh jenengan amalke setiap rukuk dan sujud ditambah Allahumma firli. Tujuannya apa? Jenengan biar bisa capek target Bapak Ibu sehari setidaknya istighfar nggak kalah dari Rasulullah. Rasulullah itu sehari minimal 70 sampai 100 kali. Bagi orang yang sudah diampuni dosanya, baik yang telah lampau dan yang akan datang, kok masih istighfar 70 kali sampai 100, itu berarti luar biasa sekali. Nah kita ini belum jelas gitu nih, dosanya diampuni atau tidak, neng sing jelas nambah terus. Maka secara logika harusnya istighfarnya jauh lebih besar dari Rasul, harus lebih banyak dari Rasulullah. Sekali-kali jenengan hitung istighfarnya sedinten pinten gitu. Nah nek pingin gampang nyicile setiap sujud dan rukuk niku jenengan tambah Allahumma firli. Niku bentuk istighfar. Karena istighfar itu enggak harus astagfirullah. Allahumma firli niku nggih artinya ya Allah ampunilah saya gitu. Nah, setelah itu beliau juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa khotbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an-nas. Rasulullah suatu ketika berkhutbah kepada manusia dan ini sudah masuk di akhir-akhir hayat beliau. Beliau mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah khayyara abdan, memberikan pilihan kepada seorang hamba. Khayyara abdan, jadi Allah itu ngasih pilihan kepada seorang hamba. Baina dunya wa baina ma indah. Mau enggak dia itu kenikmatan yang ada di dunia atau lebih memilih di kenikmatan yang ada di sisi Allah alias akhirat. Fakhtara dzalikal abdu ma indallah, maka seorang hamba itu lebih memilih apa yang di sisi Allah atau yang di akhirat. Semua orang saat itu menangkap bahwa seorang muslim, seorang hamba itu diberi pilihan oleh Allah mau hidup enak di dunia atau di akhirat. Dan sudah selayaknya seorang muslim itu lebih memprioritaskan kehidupan akhirat. Itu yang ditangkap semua orang saat itu. Kecuali satu orang, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar saat itu langsung menangis Bapak Ibu. Langsung menangis. Sehingga saking kencengnya nangisnya itu orang-orang pada heran. Ini kenapa Syekh ini gitu. Abu Bakar itu kan ya sudah tua karena beliau itu sama Rasulullah kaceknya cuma 2 tahun. Nah, saat itu Rasulullah 63 berarti Abu Bakar 61. Nah, Abi Sa'id Al-Khudri sebagai periwayat hadis juga bingung. Ini Abu Bakar kenapa kok nangis gitu ya. Padahal Rasulullah cuma jelaskan bahwa seorang hamba itu kalau disuruh milih dunia atau akhirat, yo harusnya dia milih akhirat gitu. Ternyata setelah itu semua baru sadar bahwa sesungguhnya hamba yang dimaksud oleh Rasulullah itu dirinya sendiri. Jadi sesungguhnya Rasulullah itu memberikan kabar kepada para sahabatnya bahwa Allah itu sudah memberikan pilihan kepada beliau. Mau hidup di dunia atau milih kehidupan di akhirat. Niku ibaratnya nggih Bapak Ibu, orang bertugas di hutan, entah itu tentara atau apa misalkan. Tiba-tiba kok dikasih pilihan, kamu mau lanjut tugas apa pulang ke rumah gitu. Kira-kira milih pundi Bapak Ibu? Ya langsung milih pulang lah gitu. Karena sudah saking rindunya dengan keluarga. Nah, Rasulullah itu mencintai Allah melebihi cintanya terhadap keluarga atau siapapun itu. Maka ketika diberi pilihan untuk menjumpai Allah, tentunya Rasulullah akan langsung memilih itu daripada hidup di dunia yang penuh dengan fitnah. Nah, maka Rasulullah memilih itu. Dan ini tidak ada satupun sahabat yang sadar kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga setelah itu Rasulullah mengatakan bahwa inna min amanin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang paling bisa saya percaya, orang yang paling saya percayai di dunia ini adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalila ghaira rabbi latakhadtu Abu Bakar.
Rasulullah mengatakan, seandainya saya itu boleh memilih khalil di dunia ini selain Tuhanku, karena khalil itu artinya kekasih yang paling tinggi. Jadi jenengan itu nggak boleh punya khalil kecuali Allah, gitu ya. Khalil itu orang atau yang dicintai yang paling tinggi. Kita itu harus meletakkan cinta kita yang paling tinggi hanya untuk Allah saja. Makanya Rasulullah mengatakan, seandainya saya boleh mengambil khalil selain Allah, maka akan saya ambil khalil itu adalah Abu Bakar. Tapi sayangnya itu tidak bisa, tidak ada. Walakin ukhuwah al-Islam, ukhuwatul Islam wa mawaddatuh. Tapi yang diperbolehkan itu adalah persaudaraan dalam Islam, atau yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi Rasulullah di sini mengetahui keutamaan Abu Bakar, dan beliau itu sangat mencintai Abu Bakar, dan orang yang paling paham terhadap Rasulullah itu ya Abu Bakar. Makanya nanti ketika sholat, Rasulullah tidak bisa mengimami sholat, yang dipilih oleh Rasulullah adalah Abu Bakar. Karena nanti ketika hari-hari sudah ishtadda, ketika sakitnya Rasulullah sudah sangat berat, beliau sudah sampai tahap di mana tidak mampu mengimami lagi, Bapak Ibu. Sehingga yang ditunjuk adalah Abu Bakar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup khutbah itu dengan sebuah nasihat, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu punya kebiasaan mengambil kuburan-kuburan nabinya atau kuburan-kuburan orang solehnya dijadikan sebagai masjid atau tempat ibadah. Fala tattakhidul qubura masajida. Maka jangan sampai kalian itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini adalah larangan bahwa kuburan tidak boleh ada di masjid. Loh, kuburannya Rasulullah aja di dalam masjid. Jenengan harus tahu Bapak Ibu, dulu awalnya Rasulullah itu dikuburkan di rumah beliau yang ada di luar komplek masjid. Hanya karena umat muslim semakin banyak, masjidnya nggak cukup dan harus dilakukan pelebaran. Itu sempat terjadi perdebatan antara ulama di waktu itu. Ada yang ngeboti hadis ini sehingga mau memindahkan kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ini kan jejer-jejer tiga teng mriku. Ada yang tetap berpegang bahwa Nabi itu semuanya dikubur di tempat di mana dia meninggal, tidak boleh dipindah-pindah. Akhirnya dibikin tetap kuburannya di situ, tapi dikasih pagar gitu nih, bahwa itu di luar, tetap dianggap di luar komplek masjid, atau itu bukan bagian dari masjid, atau seandainya memang itu masjid tapi itu bagian yang tidak boleh dipakai untuk sholat. Makanya sholatnya cuma di samping-sampingnya gitu ya. Karena apa? Ternyata terbukti sekarang ini jangankan kuburan Nabi, kuburan orang yang dianggap soleh, wali-wali saja sering menjadi tempat kesyirikan, ajang kesyirikan, dipakai untuk minta berkah, minta rezeki dan sebagainya gitu. Nah, itu kan sudah melenceng dari tujuan ziarah kubur. Dulu ziarah kubur pertama dilarang karena akidahnya belum kuat. Setelah itu diperbolehkan, tapi tujuannya untuk mengingat kematian, bukan minta-minta dengan yang ada di dalam kubur. Justru yang di dalam kubur itu yang harus kita doakan, bukan minta kita doa kepada orang yang ada di dalam kubur. Mending kadang niku mboten kuburan Bapak Ibu gitu, mau petilasan atau apa gitu ya, atau sesuatu yang dianggap kuburan itu. Nah, itu kan bahaya karena jatuhnya nanti ke dalam kemusyrikan. Makanya Rasulullah itu sudah dari awal mewanti-wanti, jangan jadikan kuburan saya itu sebagai masjid sebagaimana kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas hadis terkait dengan detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Aisyah pernah meriwayatkan sebuah hadis, beliau mengatakan bahwa inna min ni'amillahi alayya, termasuk di antara
keutamaan yang Allah berikan kepada saya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti. Pertama, Rasul itu meninggal di rumahku. Jadi Rasulullah itu kan punya istri 10 Bapak Ibu nggih. Niku kan digilir beliau niku. Nah niku pas gilirannya Ibunda Aisyah. Dan memang di hari-hari akhir itu semua istrinya sepakat bahwa wis mulai hari ini Rasulullah biar di rumahnya Aisyah saja, karena kita semua tahu bahwa istri yang paling dicintai Rasulullah itu adalah Aisyah. Jadi yang lain ngalai datang gitu, datang nemenin Rasulullah di rumahnya Aisyah gitu ya, memberikan support dan sebagainya. Nah, keutamaan pertama yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah adalah Rasulullah meninggal di rumahnya. Wa fi yaumi, dan pas hariku, berarti niku pas memang jatahe beliau, bukan karena sedekah yang istri-istri yang lain, tapi karena pas jatahnya beliau. Wa baina sahri wa nahri, dan beliau itu meninggal di antara dagu dan dada. Jadi di pelukannya Ibunda Aisyah, bersandar gitu, bersandar. Wa anna Allah jama'a baina riki wa rikihi inda mautihi. Dan Rasulullah itu dan Allah itu memberikan keutamaan kepadaku, air ludahku itu disatukan dengan air ludahnya Rasulullah pada akhir hayatnya. Niki pripun Bapak Ibu? Mudeng mboten jenengan. Niki sanes ambung-ambungan napa-napa nggih. Jadi ceritanya ketika Rasulullah, jadi ini kemudian Ibunda Aisyah menjelaskan dalam hadisnya ya. Jadi ada Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman itu adiknya Aisyah. Kan Abu Bakar itu punya anak cukup beberapa gitu ya. Ada Asma, ada Aisyah, ada Abdurrahman dan yang lain-lain. Nah, Abdurrahman itu masuk jenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nek bahasa kita adik ipar kan, gitu berarti jatuhnya adik ipar. Abdurrahman masuk. Nah, kemudian Abdurrahman itu posisi sedang bersiwak atau di sakunya sedang ada kayu siwak. Jadi ada yang menjelaskan kalau Abdurrahman sedang bersiwak, ada yang menjelaskan bahwa sakunya itu ada kayu siwak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat terus itu. Jadi Rasulullah itu paling sangat senang siwak, Bapak Ibu. Makanya giginya bersih putih gitu ya. Jadi dokter gigi aja kalah sama Rasulullah. Gitu. Rasulullah itu sampai usia 63 nggak ada giginya yang bolong. Nggak ada riwayat mengatakan Rasulullah sakit gigi. Kita kayak nggak ada sih nggak bolong di sini. Gitu. Gigi sudah bolong, anak-anak kecil sudah bolong itu nih. Ya, karena apa? Makanannya kan sekarang banyak gula-gula gitu. Ditambah gosok gigi ini angin. Dokter gigi wae ya mertombol ya, untune ya bolong gitu nih. Jadi Rasulullah itu sangat suka bersiwak. Sehingga di akhir hayatnya ketika beliau melihat Abdurrahman di sakunya itu ada kayu siwak, beliau memandang terus. Nah, Ibunda Aisyah itu istri yang sangat tanggap. Jadi istri itu harus tahu apa yang dimaui sama suami gitu. Akhirnya ditawari gitu. Mau saya ambilkan itu wahai Rasulullah gitu. Rasulullah cuma nganggo. Artinya na'am gitu. Iya gitu. Akhirnya diambilkan. Kemudian mau enggak Rasulullah ini saya lembutkan dulu? Rasulullah mengangguk. Nah, akhirnya siwaknya itu bagian yang masih baru digigit sama Ibunda Aisyah, kemudian dilembutkan dengan cara digigit-gigit. Nah, ini maksud bahwa air liurnya Ibunda Aisyah nanti akan bersatu dengan air liurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dengan perantara siwak tadi. Nah, kemudian setelah itu diberikan kepada Rasulullah dan Rasulullah bersiwak. Ibunda Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah bersiwak melebihi bagusnya siwaknya ini. Gitu. Jadi beliau itu bersiwak dengan cara yang sangat bagus sehingga giginya itu terlihat putih bersih. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdoa kepada Allah, gitu ya. Mulai berdoa dan beliau mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat.
La ilaha illallah, beliau membaca tahlil, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada yang namanya sakarat. Jadi sakarat itu mesti dirasakan semua orang, Bapak Ibu. Walaupun mungkin kita melihat orang matinya cepat gitu ya, tapi dia tetap merasakan sakarat. Apa itu sakarat? Proses dicabutnya nyawa. Makanya Rasulullah di hadis yang lain disebutkan, beliau mengatakan Allahumma a'inni ala sakarat, gitu. Atau ala sakaratil maut, gitu. Ya Allah, tolonglah aku ketika menghadapi sakaratul maut. Gitu. Jadi sekali Rasulullah aja sakaratnya itu tetap kerasa. Gitu. Dan wajar, Nabi itu ujiannya dilipat gandakan daripada manusia biasa. Jadi sakaratnya itu lebih sakit lagi. Rasulullah panas saja itu sampai mendidih, Bapak Ibu. Maksudnya sampai orang pegang aja itu kaget gitu, panas banget gitu. Karena memang Nabi itu kalau sakit 2 kalinya manusia biasa. Nah, kemudian setelah itu beliau mengangkat tangannya dan mengatakan firrafiqil a'la. Firrafiqil a'la. Itu kalau di hadis-hadis sahih kita dapati perkataan terakhir itu Allahumma firrafiqil a'la gitu, atau firrafiqil a'la gitu. Ya Allah, saya memilih untuk dikumpulkan di rafiqil a'la, ditempatkan di surga yang paling tinggi. Nah, jadi bukan ummati kan banyak yang menceritakan ummati ngaten nggih. Nah, kalau memang banyak hadis yang Rasulullah itu mengatakan ummati, nanti di akhirat juga Rasulullah itu ketika ditawari sama Allah pingin apa ya, Rasulullah jawabnya ummati. Bagaimana dengan umatku ya Allah gitu. Tapi kalau pas akhir ajalnya di hadis-hadis sahih yang disebutkan akhir kata ucapan Rasulullah itu firrafiqil a'la. Beliau itu lebih memilih untuk ditempatkan di tempat yang tertinggi hingga akhirnya kubido, beliau itu selesai dicabut nyawanya dan turunlah tangannya. Itu detik-detik akhir wafatnya Rasulullah. Niki adzan dulu atau lanjut Bapak Ibu? Lanjut nggak apa-apa, sebentar nggih. Saya tak baca akhirnya nggih. Nah, soalnya niki akhirnya adalah kejadian bagaimana ini agak penting akhir. Pasca kematian Rasulullah niku semua manusia terguncang. Semua manusia terguncang, termasuk orang nomor 2 yaitu Umar bin Khattab. Umar itu sangat tidak percaya dengan wafatnya Rasulullah. Sampai-sampai dia mengatakan kepada semua orang, siapa yang bilang Rasulullah wafat, tak penggal kepalanya. Rasulullah itu cuma pergi 40 hari sebagaimana Musa meninggalkan kaumnya 40 hari untuk menerima Taurat. Nanti kembali lagi. Saat itu nggak ada yang berani nantang sama Umar. Umar itu orang yang paling kuat termasuk itu. Jadi semuanya diem. Nah, tapi Abu Bakar mendengar, lagi-lagi ini Abu Bakar Bapak Ibu. Jadi Abu Bakar itu kan ceritanya sudah berhari-hari ngerawat Rasulullah. Dia meninggalkan rumahnya yang cukup jauh, ada di luaran Medina tapi di pinggir-pinggir gitu. Akhirnya ketika Rasulullah itu terlihat agak membaik, beliau izin gitu. Karena memang di akhir menjelang kematiannya Rasulullah itu malah kelihatan sehat. Kan ada beberapa bapak ibu, orang nek pas sakit gitu mau meninggal tuh malah sehat, tapi sehatnya cuma sejenak itu. Ya mungkin dikasih kesempatan sama Allah untuk pamitan atau apa gitu nih. Nah, Rasulullah itu tampak agak sehat gitu. Sehingga Abu Bakar mulai senang, sehingga izin, ya Rasulullah saya tak pulang sebentar untuk ngurusin keluarga saya yang sudah saya tinggal berhari-hari. Abu Bakar pulang, belum sampai rumahnya itu sudah mendengar bahwa kabar Rasulullah meninggal. Akhirnya balik lagi Abu Bakar. Sudah mendapati orang berkumpul, sudah nggak karuan gitu. Umar sudah kesana kemari marah-marah gitu. Akhirnya Abu Bakar masuk lagi ke rumahnya Rasulullah. Jadi perlu diketahui Abu Bakar niku mertuane Rasulullah dan bapaknya Ibunda Aisyah. Jadi wajar kalau beliau itu keluar masuk rumahnya Rasulullah gitu. Abu Bakar masuk, kemudian beliau menangis ya ketika membuka membuka kain yang ditutupkan kepada jasadnya Rasulullah.
Beliau tahu bahwa Rasulullah memang sudah meninggal. Kemudian dicium keningnya Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan, bi abi anta, bi abi wa ummi, anta ya Nabi Allah, bukan ya, saya sebentar, mohon maaf. Perkataannya itu tipta hayyan wa mayitan. Bi abi wa ummi, tipta hayyan wa mayitan. Demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya, engkau itu tetap berbau harum dan tetap dalam kondisi baik, entah hidup maupun mati. Maksudnya jasadnya Rasulullah itu tetap bagus walaupun dalam kondisi hidup maupun mati. Karena memang jasad Nabi itu tidak berubah, tidak akan dimakan tanah, tidak berubah. Bahkan nanti itu dimakamkannya, Rasulullah itu meninggal di hari Senin. Dimakamkannya hari apa Bapak Ibu? Hari Rabu, 2 hari setelah kematian. Dan tidak ada perubahan sama sekali. Tetap jenazahnya bersih, bagus, dan wangi gitu. Sebagaimana kayak orang tidur aja. Itu memang kekhususan Rasulullah SAW. Dan saya yakin sekali, seandainya kita itu menggali kuburannya dan melihat beliau, pasti beliau masih utuh, karena memang sudah ada nasnya bahwa jasad Nabi itu diharamkan oleh Allah untuk dimakan tanah. Tanah tidak akan berani memakan jasadnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Abu Bakar keluar dan kemudian beliau mulai berkhutbah. Setelah beliau membuka dengan tahmid, kemudian sholawat dan salam, beliau mengatakan, amma ba'du faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Kata pertama yang diucapkan oleh Abu Bakar adalah, barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Muhammad telah meninggal, telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca sebuah ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu itu akan mati dan juga mereka semua juga akan mati. Kemudian beliau membaca lagi surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi. Tidaklah Muhammad itu kecuali seperti rasul yang telah berlalu sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad itu sunatullahnya kayak rasul-rasul yang telah berlalu. Semua rasul itu ya hidup ya mati, ada waktunya meninggal, kecuali Nabi Isa ya, yang memang nanti takdirnya itu di akhir zaman baru akan dimatikan oleh Allah. Qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau seandainya Muhammad itu mati atau dia itu terbunuh di dalam peperangan, maka kalian akan berbalik menjadi murtad lagi ke agama yang dulu. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a. Barang siapa yang murtad atau kembali ke agama yang dulu, maka sesungguhnya tidak akan memudaratkan Allah sama sekali. Tidak memberikan dampak negatif kepada Allah sama sekali. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah itu akan senantiasa membalas orang-orang yang bersyukur. Ibnu Abbas saat itu mengatakan sebagai sahabat mudanya, beliau mengatakan, wallahi lakana nasa lam yakunu ya'lamuna annallaha anzala hatta talaha Abu Bakar radhiyallahu anhu fatalaqaha minhun nas. Demi Allah, sesungguhnya manusia saat itu seolah-olah belum pernah mendengar ayat itu sampai Abu Bakar membacakannya. Padahal aslinya semua sahabat sudah tahu ayat itu, bahkan sudah hafal ayat itu. Tapi mereka seolah-olah lupa dengan ayat itu dan baru ingat ketika Abu Bakar membacakannya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu pasti akan mati.
Dan barang siapa yang tidak bisa menerima kematiannya, barang siapa yang murtad setelah kematiannya, maka dia tidak akan memudaratkan Allah sama sekali. Gitu. Jadi di sini kemudian Abu Bakar menyadarkan seluruh manusia, termasuk Umar. Umar saat itu langsung merasa dengkulnya itu, kakinya seperti hilang tulangnya, koyok dilos-losi gitu istilah kita nih. Kemudian langsung terduduk, menangis terseduh-seduh, dan semua orang bisa menerima takdir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat pada saat itu. Nah, mungkin ini saja Bapak Ibu. Semoga kita bisa mempelajari kehidupan Rasulullah tidak hanya di akhir hayatnya, tapi juga dari awal perjuangannya sampai akhir, ditambah bagaimana perjuangan sahabat dalam menegakkan agama ini, biar kita itu paham Bapak Ibu betapa berharganya agama yang sudah Allah berikan kepada kita semenjak kita lahir ini. Karena orang itu terkadang nggak sadar kalau dia itu mendapat nikmat iman, nikmat Islam yang sejatinya itu tidak Allah berikan kepada semua manusia. Aku luka lihada astaghfirullah li walakum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.